selamat sama si yang pembeli itu. Ini gue belinya di sini nih gitu kan. Ada orangnya? Ada, kebetulan ada. Ternyata pas dicek, anjir banyak banget seruangan inilah ya. Seruangan ini isinya tuh barang-barang pendaki semua kayak tas, baju, sepatu. My youngest heartless, so they ain't playing no games. We really want him dead, he got hit up close range. He fucked up in the head, he wanna see some more brains. On that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama gua Rangga Kusuma di acara Ulasan Pendaki. Gua bikin channel ini untuk mengulas kejadian menarik ataupun seru lainnya dari kisah pendakian gunung yang ada di Indonesia. Kali ini gua bersama narasumber gua, Bang Tepol. Ya, gimana Bang Tepol? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Jadi Bang Tepol ini kejadiannya sempat viral hampir setahun yang lalu ya, karena kehilangan barang saat mendaki gunung. Ya. Ini dia beritanya. Dan langsung aja yuk ke pertanyaan pertama. Gue mau nanya nih Bang, Ya. pengalaman lu yang kehilangan barang itu, yang viral beberapa waktu itu, kronologinya gimana sih Bang? Ya, kronologinya ya dari awal gue ceritain. Waktu itu tuh gue janjian sama temen gue, orang Cilacap, berangkat ke Gunung Slamet. Gue berangkat dari Bogor sendiri, niatnya sendiri. Cuman pas di terminal itu gue ketemu yang kebetulan yang bareng ke Slamet juga. Jadi ada barengannya lah, dari sini ada barengannya. Iya, gitu. jadi ada barengannya. Singkat cerita, gue sampai base camp tuh. Sampai base camp gue ketemu sama orang Cilacap itu. Yang temen lu yang tadinya mau bareng sama lu itu? Ya betul, Ketemu itu sono. yang ketemuan itu udah ketemu tuh akhirnya jalan. Kalau nggak salah jalan jam 11-an ya. Siang? Jam 11-an siang gue jalan. Nah dari situ tuh kita udah kayak dokumentasi gitu. Buka kamera kan, terus Iya, masukin lagi, buka lagi kamera gitu kan. Jadi lu ada kecurigaan juga gitu? Iya ada. Kayaknya sih yang pencuri itu ngelihat gua buka kamera terus, makanya udah diincer, udah dibawa tuh. Pas maghrib tuh kalau ya, maghrib istirahat. Iya. Terus Kapan lu tahu Bang barang bawaan lu hilang? Gimana tuh? Lu taunya pas kapan? tahunnya itu pas gua bangun buat summit. Bangun buat sampai pagi, malam Pagi, berarti malam pagi tuh? sekitar jam 2-an ya kalau nggak salah, sekitar jam 2-an. Soalnya tuh gua tidur pakai plastik doang. Kenapa plastik doang? Kenapa tuh Bang pakai plastik doang tuh Bang? Lu apa Ya, nggak bawa tenda? apa jadi gimana? gini ceritanya. Si kelompok gua itu kebagi dua. Begitu Bang. Iya, gue yang nyuruh lu berangkat duluan sana buat apa namanya? Buat pasang tenda kan. Awalnya jadi lu ada rencana buat, jadi lu istirahat, bocah yang udah di duluan, tendanya udah jadi gitu. Ya, begitulah. Kan kebetulan mereka kan fisiknya pada bagus, cuman kalau gua kan namanya habis pulang kerja malam terus langsung berangkat ke Jawa. Pulang kerja pas itu langsung? Iya, langsung pulang kerja langsung berangkat gua ke Jawa. Niat banget Bang lu. Capek banget, makanya gua nyuruh teman-teman gua yang fisiknya kuat untuk duluan lah. Itu dari mana tuh Bang, teman-teman lu dari mana tuh? Yang kenalan di terminal itu. Terminal. Sama temen gua yang orang Cilacap itu kan fisiknya bagus tuh. Tapi dia naik. Dia jalan duluan. Ya udah, lu buka tenda di pos 5 gitu kan. Jadi Akhirnya gua sampai malam itu nggak pernah ketemu sama doi. udah ketemu enggak, emangnya bocah elunya kagak jalan apa? Dia udah sampai pos 5, cuman kelompok gua nih yang kebagi dua kelompok itu tinggalan. Jadi Dia emang tinggal dia- jauh, jadi aduh kayaknya nggak mungkin kalau misalkan dilanjutin, masih Udah jauh malam, banget kan. udah malam Pos gitu. 5 udah malam banget. Jam berapa tuh Bang? Jam Kalau mau boleh tahu. sekitar jam berapa ya? Gua sampai pos 3 kalau nggak salah ya. Plus 3 kalau puncak masih jauh banget itu. Masih jauh, lumayan masih jauh. Jadi kenapa bisa lu telat itu? Apa banyak banyak halangan? Ya di- itu dia baik lagi ke fisik kali ya, ke fisik gua jelek habis kerja malam langsung berangkat ke Jawa. Ya itu dia. Terus yang tenda itu kan udah gua suruh duluan di atas tuh, suruh yang fisiknya kuat itu jalan duluan. Sedangkan gua nggak ada tenda nih.
Jadi lu pakai apa tidur kalau Nah kayak itu gitu? gue pakai flashlight, kebetulan Ada yang bawa. ada yang bawa flashlight. Kebetulan orang Pandeglang ada yang bawa flashlight. Jadi gue akhirnya tidur bertiga, tapi pakai sleeping bag, jadi kayak dibikin selimut gitu. Itu buset dingin banget, sumpah nggak bohong. Ya, itu belum hilang. Belum hilang, situ belum hilang. Gue juga nggak apa namanya, nggak ngecek juga ya. Jadi si kamera sama si handphone itu gue taruh tas kecil. Jadi pas hilang tuh ketahuan tuh pas mau samit. Pas samit kata gue, pas buka tas kok nggak ada. Gue nanya sama bocah gue, kayaknya di bocah coba kita tanya. Ada aja perasaan gak enak begitu. Iya ada Bukan aja perasaan suzon gak lah enak. kita ya, cuman wah ini orang baru kenal kan. Iya. Gimana? Gua Cek lagi apa gua enggak? cek-cekin lagi, ternyata nggak ada, bukan ada. bukan di gua kayak gitu kan. Aduh gua udah makin panik aja, itu udah gitu kameranya bukan kamera gua masalahnya. Kamera bocah gua. Pas udah tahu barang lu hilang, reaksi temen-temen lu gimana? Apa bantu? Iya, sempet panik juga. Terus kata gua udah bingung dah, gua mau ngapain. Tadinya gua niatnya aduh gua mau turun lagi dah, cuman kan sama temen-temen gua tanggung. Jadi perasaan lu tuh barang lu tuh emang hilang apa jatuh gitu? Gimana? Hilang apa jatuh? Kan bisa aja gitu jatuh. Gak mungkin sih kalau jatuh, soalnya tuh kamera ada di sini gua terus. Jadi ditaruh tas apa sini mungkin terus. kelupaan pas di Nggak mungkin. Gua taunya itu udah pasti dicuri aja kayak gitu doang. Iya. Jadi lu lanjut naik apa? Ya akhirnya gua naik, nggak ayo langsung naik aja, nggak usah turun. Gua niatnya emang mau turun tuh di situ, cuman di tanggung lah, udah sampai pos 3 kan, nggak enak juga turun lagi. Ya. Udah gua dengan berat hati Perasaan- maksudnya perasaan gua gak enak, nyesel perasaan gua banget, kehilangan gitu. kamera orang. Ya udah gua jalan ke atas, akhirnya pas kalau nggak salah batas vegetasi. Nah di batas vegetasi itu udah capek banget, udah kepikiran kamera hilang, gua udah bingung banget dah. Gua udah pengen turun lagi tuh di situ. Berarti lu muncak juga agak nggak enak gitu ya? Iya lah, nggak enak. Tapi gua kan sempet kenal sama lu juga kan. Iya. Gua lihat di IG lu itu ketemu artis juga kalau nggak salah. Naik Iya kalau nggak salah siapa sih? siapa? Yogi Kato kalau nggak salah ya. Kita tuh pas bareng sama lu itu ya. Bareng sama gua, anjing wangi banget keteknya anjir. Jadi perasaan lu juga agak senang gitu. Jadi apa? Wah, ketemu artis nih gua naik jarang-jarang. Jadi Gua ada. Gua panggil gua lupa sedikit. Masa gua kalah sama artisnya kan cewek ada atau lupa dia kan? sedikit tuh yang hilang itu ya. Iya makanya. Aku udah lagi naik akhirnya Turun jam berapa tuh bang? Turun. kita turun. Berapa jam? Berapa lama lu? Pokoknya gua berangkat tuh jam 3 sampai puncak itu sekitar jam 8 kalau nggak salah. jam 8. Jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi nyampe Iya, puncak. sampai jam ya nggak lama sih. Jam 10. Nah, gua mau nanya balik lagi bang. Jam 10 Kan lu kebagi dua kan? Hmm. Ketemu nggak sama temen lu yang? Oh, ya itu ketemu akhirnya dia tuh. Kenapa kok bocah kok? Lu tanyain. Yang belakang, iya. Kenapa lu nggak ngomongin bareng gitu? Iya, enggak maksudnya kan gue yang nyuruh juga bro, gitu. Gue yang nyuruh juga berangkat duluan. Terus ada yang khawatir kok nggak nyampe, nggak nyampe pos 5 nih bocah. Akhirnya ada satu orang yang turun dari pos 5 ke pos 3. Temen gua satu orang. Jemput lu? Iya istilahnya ngejemput gua. Ceritanya gitu, kenapa kok nggak nyampe. Akhirnya dia tidur bareng sama gua di flash itu bertiga. Yang di sono, yang duluan berapa orang? Dua. Bertiga kalau nggak salah. Bertiga. Enggak makan tuh, katanya logistik dulu. Iya di logistik di gua. Makan begonya. apaan temen lu bang? Kagak tahu kayaknya sih ada. Dia bilang sih katanya gua udah makan kok, ada yang baik, depan tenda gua ada yang baik ngasih mie, ngasih kopi kayak gitu. Jadi lu turun, teman-teman lu yang di atas lu ceritain juga tuh, lu barang hilang gini. Iya akhirnya pada kaget juga loh. Yang bener loh. Reaksi mereka gimana bang? Ya udah kita turun aja sekarang. Enggak sih, justru gue yang kayak gitu, gue yang punya berpikiran gue pengen turun lagi gitu-gitu. Cuman temen gue yang itu tuh malah nyuruh ya udahlah tanggung udah sampai sini ya kan gitu. Jadi bareng-bareng tuh naik tuh. Iya bareng-bareng akhirnya bertujuh ya kemarin. Selain itu ada kejadian menarik lagi bang. Selain bareng bukan menarik sih ya. Kejadian yang
musibah itu. Selain ketemu artis yang tadi, ada lagi. Ada yang ketemu lihat inilah begitu kan namanya di gunung Iya, kan, pas mendaki maghrib, kan pas identik maghrib dengan tuh, pas maghrib tuh ini. kalau nggak ini tuh temen gua keram kakinya. Oke. Iya, temen gua keram kakinya. Udah gitu abis keram ada yang kesurupan juga. Kesurupan. Udah makin aneh aja kan pikirannya. Kacau lah ya gitu ya. Iya. Jadi gini bang, pas lu udah turun ke bawah tuh ya, gua mau nanya dong, kan kalau yang namanya di gunung tuh ada pendaftaran simaksia. Jadi lu lapor apa? Gimana? Jadi gua lapor itu setelah gua summit ya. Setelah turun summit, Ya turun sampai base camp kalau nggak salah jam 9-an. Jam 9 malam tuh gua laporan. Jadi turun juga sampai malam, turunnya berapa malam gitu loh? Gak tahu, gua juga itu. Pokoknya siang gua turun nyampe jam 9-an kalau nggak salah, jam 9 atau jam 8 gitu. Akhirnya gua laporan kan sama base camp. Jadi pihak base camp tuh gimana bang? Reaksinya gitu, lu tahu? Alhamdulillah base camp Bambangan ini ya apa namanya mau ngebantu lah gitu istilahnya, bertanggung jawab. Dan mereka juga cerita. Karena nggak cuma gua doang yang kehilangan, ada Lu beberapa. bilang base campnya gimana? Laporan Ya laporan dan kamera saya hilang. Terus jawaban mereka? Ya udah nanti sebisa mungkin kita bantu gitu. Ya. Jadi barang lu hilang tuh nggak langsung ketemu apa ada ini misalnya turun nih pengecekan yang habis naik kan turun dicek dulu barang bawaannya gitu apa enggak apa gimana? Enggak bro, itu kan banyak banget. Iya. Base camp juga kan lagi penuh-penuhnya itu habis lebaran juga. H+1 ya? H+1 itu ramai banget kan. Makanya nggak mungkin kalau misalkan dicek satu-satu. Jadi lu pulang. Jadi gua barang lu belum ketemu tuh. Enggak, jadi gini. Jadi gua diceritain sama orang base camp, katanya sih emang di pos 2 kalau nggak salah di pos 2 itu ada jalur dari Pemalang. Jadi gua curiga. Iya, jadi gua curiganya itu si ini tuh bukan Simaksi, jadi warga sekitar yang naik lewat jalur Pemalang. Jalur situ. Iya. Emangnya udah jalur luar masuk. Jalur tikus lah istilahnya. Dan Iya. jadi diceritain gua di situ kayaknya ada orang yang masuk dari jalur Pemalang itu, persimpangan itu tadi. persimpangan itu dari Pemalang. Oh begitu. Ternyata pas gua lihat ada banyak juga yang laporan yang banyak hilangan gitu. Nggak cuma Ya, gua cuma lu doang. Iya banyak yang hilangan, udah keril, sepatu, Jadi macem-macem tuh ada yang hilang keril, ada yang hilang sepatu ya. macam-macam. Ini juga ya, apa namanya? Kalau kita nggak hati-hati, ngeri juga. Jadi itu gua namanya gua nggak pernah kehilangan ya, gua santai-santai aja kan, naro kamera di cuman di sini doang. Dan gue nggak pernah kehilangan kayak gitu, nggak pernah denger di gunung ada kemarin yang kayak begitu, makanya gue santai-santai aja. Jadi pas lu tahu barang lu ini gimana tuh bang? Barang lu tahu tuh emangnya hilang? Ya akhirnya Pas pulang sikat. ada yang lapor atau gimana? Gue yang laporan kan. Nggak ada yang ngasih tahu apa gimana gitu? Apa ada yang barang jatuh gitu? Oh enggak ada yang bilang juga. Pas gue ngeceknya tuh, gue paling temen gue ya gimana dong, bisa bantu gue orang base camp Bambangan nih, kata gue gitu. Bisa lu gua kasih nomornya nih kayak teman gue gitu. Gua kasih nomor kalau nggak salah Pas Selamat namanya, kebetulan Selamat Itu juga namanya. Pas Selamat itu siapa tuh? Itu jadi orang Bambangan, base camp Bambangan. Rescue situ. Rescue di situ, ya. Jadi gua laporan ke dia, bla. Nih lokasinya gua udah ketemu nih. Kebetulan kan ada yang hilang itu kamera sama handphone gua. iPhone bisa ngecek nih lokasinya ada di sini. Akhirnya si Pas Selamat ini ngecekin ke lokasi itu. Jadi pas lu ngasih tahu ke orang rescue itu gimana bang? Ininya dia apa namanya? Tindakannya dia gimana? Ya responnya alhamdulillah bagus sih dia. Langsung ngecekin kan. Gua kasih nih lokasinya nih. Nih Pak, lokasinya ada di sini. Kebetulan ada di Malang kalau nggak salah. Di Pemalang lokasi yang si pencuri itu. tersangka. Iya, si yang megang handphone gua itu. Iya. Yang megang handphone gua itu gua kasih tahu orang Bambangan langsung ke sana kan. Langsung ke lokasi itu. Iya. Laporan ke gua tuh telepon pas malam-malam kalau nggak salah. Bang, saya udah ada di lokasi yang sampean kirim katanya gitu.
Cuman maaf saya potong sebentar bang. ya gimana? Lu kan ini apa namanya? Dapat nomornya itu dari mana? Nomor yang bakal lu tahu si maling itu ini dapatnya dari mana? Si nomor yang mana? Nomor yang ini kan lu kan dapat nomornya kan? Nomor Oh itu dari Facebook. Kalau temen gue nyuruh coba barangkali ada di jual beli online yang ada di Facebook kan. jadi Gitu. lu ininya apa namanya? Ngintain dari Facebook. Dari Facebook tuh mintainnya gue Di rumah. di rumah sama temen gue tuh, sama yang orang Cilacap itu kebetulan kan kerjanya di Bogor. Di Bogor. Jadi baliknya tuh bareng sama gue, jadi ketemuan di situ, ketemuan di Bogor. Jadi yaudah lu coba cek di jual beli online yang di Facebook. Kebetulan ada tuh Facebook kalau nggak salah Pemalang apa gitu, jual beli online Pemalang apa gimana gitu. Jual belilah ya, jual beli Iya, online jadi- ya. Gini bang, menarik bang. Nah lu pas tahu ini barang itu kan ada di postingan beranda jual beli itu ya. Ya, Reaksi lu gimana bang? ya pertama ya anjing kata gue, Ini kalau barang menurut gua gue ini barang gua nih, lu tahu banget ini barang gua apa banget gitu apa ya gimana? ini barang gua dijual kan. Kebetulan ada yang beli juga, maksudnya tahu lokasinya gitu. Lokasinya lu kontak mereka. Iya, kontak mereka, kontak yang itu. Ternyata itu tuh pembeli yang kedua. Jadi malingnya jual ke, ini gue tahu ya, jual ke orang satu. Nah orang satu ini mungkin nggak ngerti pakai Apple kali ya, orang mudik kali ya, makanya dia jual lagi ke yang satunya lagi nih. Yang satunya lagi sebenarnya bukan pencuri, bukan pencuri. Siapa? Dia itu pembeli jatuhnya. Akhirnya si yang gua kasih GPS itu, yang orang pembangunan ke sana, ternyata dia ke rumah si bukan yang pencurinya. Jadi si pembeli yang beli di Facebook tersebut. Iya, begitu. Iya, jadi emang bukan itu malingnya. Nah, Bukan malingnya. pas malingnya tahu bahwa itu malingnya gimana? Kan bisa aja orang alibi kan, nggak ngaku, nah ini bukan gua. Ya untungnya sih yang pembeli itu mau nolongin, ini saya beli di sini, saya beli di sini gitu. Bantu ya. Ikut bantu. Jadi buka suara gitu kan. Gue taunya dari Pak Slamet itu. Pak Slamet ngasih tahu ternyata yang punya handphone ini bukan pencurinya. Maksudnya Jadi dia yang ini tuh pembeli. Jatuhnya si Pak Slamet ini dianterin sama si pembeli itu ke lokasi yang penjualnya. Oh, Gitu. jadi pas selamat yang print ke yang beli di jual beli Facebook tadi, nah, iya, yang posting itu. posting tadi baru belinya dia ngambil barang Ambil lu. barang gua gitu. Jadi dianterin tuh yang terakhir beli ke orang yang ngambil barang lu, disamperin ke rumahnya bagaimana? Iya, di samping rumahnya Pak Slamet sama si yang pembeli itu. Ini gua belinya di sini nih gitu kan. Ada tuh orangnya? Ada, kebetulan ada. Ternyata pas dicek, anjir banyak banget seruangan ini lah ya, seruangan ini isinya tuh barang-barang pendaki semua, kayak tas, baju, sepatu, kayak begitu, gesper, dompet, semuanya ada di situ. Ternyata emang udah sindikat bro. Jadi Kayak ini pemirsa ya. Jadi ini barangnya nih yang di lu kasih tahu tadi kan. Jadi ini gambarnya bisa dilihat. Di barangnya ada sepatu, ada tas. Ya, terus gimana tuh bang? Udah tahu itu emang gimana? ya Tangkap langsung, dibawa langsung kemana tuh? dibawa langsung ke base camp. Gua tahunya si Pak Slamet itu telepon gua ya, Bang, ini udah ketemu nih, udah saya kirim juga ke base camp. Gua ngeliat juga sih, kasihan juga gua ngeliat dipukulin sama para pendaki. Dikirimin lewat apa? Video gitu? Lewat video, lewat WA, dipukulin pakai apa namanya tuh yang buat tender? Frame, ya kan lu main pakai frame, botak digituin kan. Kasihan juga Kasihan gua, juga tapi ya. gimana lagi namanya dia tangannya dia. Setelah itu gimana? Udah nyampe base camp kan diambil sama orang rescue tersebut ya? Ya, Apa dilaporkan ke pihak berwajib? Apa emang dilepasin gitu aja? iya, dilaporin ke pihak berwajib. Nah, pihak berwajib bilang si anak ini nggak bisa langsung dibawa ke polsek dulu. Jadi- Harus ada laporan dari gua, si korbannya. Jadi iya, kebetulan gua ada di Bogor. Di Bogor. Jadi gimana? Balik lagi ke sana? Balik lagi mau nggak mau gua izin lagi sama bos Hari gua. itu besok juga apa gimana tuh? 2 minggu. 2 minggu sidang. 2 minggu tuh buat laporan doang. Buat laporan Buat doang. laporan Jadi kepolisian lu setelah doang. pulang Seminggu. Seminggu. Jadi lu Seminggu. setelah pulang dari situ bolak baliknya selama 2 kali. Iya, 2 kali. Jadi pertama gua untuk laporan, kebetulan alhamdulillah polisinya baik-baik sih di sana.
kan makan duit juga tuh bang, apa nggak dibiayain atau gimana? Bayar Kan ongkos ada tanggung jawab. Ada tanggung jawabnya. Gue bilang, Pak, saya nggak bisa kalau kayak gini, saya juga harus kerja. Gue gimana ya? Pokoknya kan harus ya. Iya. Biar kasus ini berjalan kan ya. Jadi orang-orang base camp itu mau banget gue datang nih ke sana nih. Biar kasus ini tuh selesai. Gue ditanya sama polisinya, ini mau kasusnya mau dilanjut apa enggak? Mau dilanjut apa secara kekeluargaan? Iya, kalau misalkan gue lanjut, mau nggak mau gue harus ke base camp Bambangan, ke polsek di sana. Setelah lu buat laporan. Setelah lu balik lagi ke base camp, apa lu ketemu sama orangnya? Enggak ketemu. Jadi nggak ketemu tatap muka. Enggak. Dia. Jadi nggak tahu dia yang malingnya siapa gitu. Jadi Enggak tahu gua laporan doang. Cuman gua tahu itu malingnya pas yang si Pas Slamet itu ngirim WA aja udah. Barangnya dibalikin lagi apa enggak? Perlu gimana? Ya barangnya dibalikin. Dibalikin. Tapi setelah ada sidang, Bro. Jadi ada proses sidang dulu Ada ya. proses sidang dulu. Ini gua dari laporan dulu nih. Berapa hari itu tenggat waktunya, Bang? Dari gua yang ketemu malingnya itu seminggu lah. Seminggu. Balik lagi lu ke sana lagi. Balik lagi gua mau nggak Sidang. mau 2 hari gua harus cuti. 2 hari gua cuti. Sidang. Jadi gua mau tahu nih, Bang, itu tersangkanya sendiri apa berapa orang? Apa kelompok itu? Enggak, itu dia 2 orang. Berdua orang itu. 2 orang. Jadi dia tuh ngambil barang di gunung itu udah lama, baru-baru ini. Infonya sih info Apa berapa tahun? info Pas Slamet sih dari 2016 aja sampai 2019 3 tahunan. 3 tahunan. Ya nggak salah sih itu di kamarnya dia juga difotoin banyak banget emang Barang-barang hasil curian mulai dari tenda, dari presid, dari itu sebenarnya nggak ada yang lapor kali Bang ya. Jadi lu lapor. nggak ada yang lapor, dia ngapain ngelapor, mungkin orangnya jauh-jauh kali ya. Iya. Jadi lu kan HP, kamera gitu Iya. kan. Jadi kayak yang lain kan cuma barang-barang Ya, gitu kan. kan kalau kasusnya polisi itu kan harus lebih dari kerugiannya harus lebih dari 2 juta. Lebih. Gue lebih kayaknya itu. Selain kamera Jadi- sama iPhone apalagi Bang yang Itu doang. itu doang Dua dua. sama iPhone doang. Tapi barangnya masih lengkap gitu. Rusak apa gimana? Enggak, barangnya masih Masih lengkap. bagus. Barangnya masih lengkap. Dan gue pas yang laporan itu gue udah kasih tahu ini barang tuh kameranya ada, Ada. handphonenya juga ada, tapi ini nggak bisa nggak bisa dibawa pulang dulu ya Mas, katanya begitu. Berarti tersangka tersebut ada berapa orang? 2 orang. 2 orang. Berapa tahun kira-kira umurnya? Umurnya kalau nggak salah 18 sampai 23. 18 masih Iya. muda ya. 18 dan Masih 2 muda. Dia tuh tahun. kerjaannya emang ya Dia game emang doang. kayak gitu kerjaannya. Goblok emang. Berarti. Jadi setelah sidang itu berapa tahun Bang? Kan lu datang sidang kan berapa tahun di vonisnya? Oh, di sidang, pas sidangnya ini udah beda hari ya. Oh, Yang beda. pas laporan awal kan gue pulang. Nah, terus telepon lagi. Pak, nanti besok sidang ya. Kalau nggak salah itu 3 minggu setelah kejadian. 3 minggu setelah kejadian. 3 minggu setelah kejadian. Dan sidang lu tuh kan ketemu kan sama orang ini nih. Iya. Lu ada omongan apa dia ngomong kalau minta maaf atau gimana? Ada. Keluarganya justru bilang maaf ya, maafin ini, kayak gitu, maafin ponakan saya agak bikin Masnya bolak balik dari Bogor ke Purbalingga kayak gitu. Oke Bang, jadi sidang itu berapa tahun Bang? Divonis kalau nggak salah 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Kalau di web di berita Tribun ya 7 tahun. Oh iya, jadi beritanya tuh ada di media-media di mana-mana ya. Ya, Jadi di mana-mana ada Tribun Jawa juga. Jadi kronologi nih beritanya nih ada di sini pemirsa. Ya. Selesai itu Bang kasusnya apa? Masih ada. Ya udah selesai aja. Tahun dia berjalan. Terlalu lama juga ya Bang ya. Ya lama. Oke Bang ya, makasih Bang. Udah mampir di tempat gue Bang. Mudah-mudahan nggak ada lagi kejadian. Oke, jadi kalau kalian punya pengalaman yang sama dengan abang ini bisa komentar di bawah ini. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel kita supaya kita lebih semangat lagi membangun channel ini dan membagikan ulasan-ulasan menarik lainnya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.